Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Roma 3 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Iman dan hukum Taurat. Di pasal sebelumnya, Rasul Paulus membahas bahwa kita semua, baik orang Yahudi yang adalah umat pilihan Allah, atau kita yang non-Yahudi yang bukan umat pilihan Allah, sama-sama dalam keadaan yang berdosa. Sama-sama orang yang tidak dapat dibenarkan karena taat, bahkan taat sekalipun kepada hukum Taurat. Tidak ada perkecualian atau untuk siapapun di antara kita. Rasul Paulus melanjutkan dengan menyatakan bahwa Kristus adalah jalan yang ditentukan oleh Allah sebagai jalan pendamaian bagi kita semua orang berdosa. Dengan Allah menentukan Kristus Yesus sebagai satu-satunya jalan pendamaian bagi kita dengan Allah, maka Allah dengan demikian ingin menunjukkan keadilannya bagi kita. Karena dulu Ia telah membiarkan kita terus berada dalam keadaan berdosa tanpa satu pun jalan keluar. Karena jalan satu-satunya berasal dari Kristus, maka Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa tidak ada satupun dari kita yang dapat bermegah atau membanggakan atau sombong atas jalan pendamaian yang diberikan Allah itu bagi kita. Bukan atas perbuatan kita atau ketaatan kita yang adalah orang berdosa ini, tetapi hanya melalui Kristus dan tidak ada jalan lain selain Kristus. Bukan karena kita baik, bukan karena ketaatan kita, ataupun karena pelayanan yang dilakukan dengan baik, tetapi hanya beriman kepadanya. Sungguh-sungguh terima dan percaya kepadanya lah yang membuat kita yang berdosa ini dapat didamaikan dengan Allah. Kita telah merayakan Paskah beberapa waktu yang lalu. Momen di mana kita memperingati akan pengorbanan Kristus yang rela mati demi kita. Ia rela hidup di dunia, rela menderita, dihina, bahkan rela disalibkan hingga mati demi kita. Tapi apakah momen itu berlalu tanpa arti bagi kita? Tanpa benar-benar kita memastikan bahwa kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Juru Selamat itu atau belum? Kita sudah sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai penebus kita atau belum? Ibadah Jumat Agung yang telah kita ikuti hanya akan menjadi ritual biasa tanpa arti bagi kita kalau kita belum pernah sungguh-sungguh percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan lebih daripada itu, kebinasaan di neraka akan menjadi bagian kita pastinya, karena kita belum pernah sungguh-sungguh beriman kepada satu-satunya jalan pendamaian dari Allah itu. Ingat, ketaatan kita terhadap perintah Allah atau hukum Taurat, kebaikan kita atau pelayanan kita tidaklah cukup atau tidak sempurna untuk membawa kita kepada keselamatan itu. Apalagi kalau itu hanya karena status kita sebagai orang Kristen. Firman Tuhan ini menyadarkan dan mengingatkan kita tentang keadaan kita dan juga mengingatkan kita tentang satu-satunya jalan pendamaian itu. Karena belas kasihannya lah yang membuat kita selamat. Karena belas kasihannya lah yang membuat keselamatan itu menjadi bagian kita. Tetapi jika peringatan akan Jumat Agung atau Paskah tidak membuat kita sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, maka itu akan membuat kita menerima kebinasaan di akhir nanti. Pengorbanan Kristus seharusnya membuat kita mengambil keputusan untuk beriman kepadanya, bukan membuat kita semakin nyaman dengan keadaan kita yang berdosa ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus bagi kita, dan kita pun juga pada akhirnya boleh mengambil
keputusan-keputusan yang tepat, terlebih lagi keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk pengorbanan bagi kami semua. Karena dengan pengorbanan-Mu lah kami dapat diselamatkan. Biarlah dengan renungan ini menyadarkan kami untuk sungguh-sungguh mau percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya jalan keselamatan itu. Sebagai satu-satunya penebus, sehingga kami pun pada akhirnya boleh beroleh keselamatan yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah akan segala dosa yang kami lakukan menyakiti hati suci-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.